Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kalau bintang tamunya bintang Emon, jadi Tanya bintang. Tanya Bintang Emon Tamu, ada tamunya di belakang. Tanya bintang Emon tamu. Tapi udah pernah belum ngonten sama bintang Emon? Belum. Kenapa? Nggak tahu ya gue. Padahal gue tuh bisa gitu ngobrol. Nang gue mau dong nonton sama lu gitu, cuman ada keraguan. Kenapa? Karena yang pertama karena pandemi, mungkin dia tidak mau sembarangan ini orang masuk keluarin orang. Terus yang kedua juga gue takut dikira pansos. Ya nggak sih bang? Iya. Ya kan? Ya, kalau gue sih lebih kepada coba aja lu japri dia. Gue nggak tahu dibalasnya kapan. Iya benar. Karena gue aja tuh susah banget ngontek bintang Emon. Susah ya? susah gue. Tapi online di WhatsApp-nya? Gue nggak tahu ya. Dia kayaknya ganti-ganti nomor WhatsApp deh. Oh, iya terakhir. Pas diganti gue nggak dikasih tahu kali. Tapi kalau gue lebih ke DM. Kalau DM pun emang agak lama sih balasnya juga. Oke. Oh iya ya. Ya kita maklumin lah dia Maklumin. lebih padat atau sibuk. Betul. Tapi sebenarnya kalau masalah dia welcome pasti welcome. Welcome aja Karena karena emang kitanya harus lebih effort. Ya kan, Betul. karena kan kita yang butuh. betul, setuju. Mungkin guanya yang kesana gitu. Betul. Mungkin lu ya japri aja terus lu yang main kesana gitu. Iya. Siap. Oke, kali ini bersama David Nurbianto, juara 1 Suci 4, benar Bang ya? Iya. Luar biasa. Gimana nih? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terus nih, udah lama kita sebenarnya pengen nonton Bang ya. Sound baru. Ya padahal ketemu mulu kita ya Ketemu mulu di karantina suci. Jadi Beler ini sebagai kombut, Tim Kombut. gue sebagai bengkel. Jadi kalau di suci itu dari dulu entah tradisinya mulai kapan, tapi dari zaman gue tuh memang suci 4 tuh gue udah merasakan tuh ada bengkel, ada komedi body atau kombut. Kombut. Nah bedanya dulu waktu zaman gue itu kombut dulu. Baru bengkel. Oh. Bengkel adalah saringan terakhir Oke. untuk ngelok materi lu yang bakal lu bawain pas show. Oke. Kenapa bisa terbalik sekarang? Gue nggak ngerti siapa yang punya inisiatif ngebalik dan pertimbangannya karena apa gue nggak ngerti sih. Tapi kalau gue sih lebih suka yang dulu tuh, yang zaman gue masih peserta. Jadi pada saat kombut tuh kita emang bener-bener fokus tuh nyari punchline tuh. Liar dulu lah, fokus lah nyari ini materi mau dibawain kemana, mau pakai teknik apa aja gitu, sudut pandangnya mau kemana aja. Betul. Pilihan punchline-nya mulai dari layer 1, layer 2, layer 3 berikutnya itu di proses kombut. Oke. Nah ketika materi itu udah jadi, bengkel itu tugasnya adalah menyempurnakan setlist. Jangan-jangan nih setlist yang udah kita susun tuh ada yang kebalik, yang harusnya sebenarnya lebih pecah. Ini untuk closing dibanding yang ini, gitu loh. Gitu loh, Ler. Iya. Kayak susunannya gitu. Iya. Kayaknya opening nih, kayaknya materi ini cocoknya di opening deh. Kayak gitu, bengkel tuh lebih ke situ. Lebih ke formasi setlist ya. Formasi setlist. Sama mungkin lebih ke meyakinkan kembali apakah lu sudah cukup yakin dengan materi ini, apakah lu materi ini sudah cukup kuat, atau lu punya alternatif lain nggak cadangan selain ini. Lebih ke situ bengkel. Tapi yang sekarang gue lakukan adalah gue kan bengkel ya, baru lu kombut kan, dan kita kan saling ketemu kan gue duluan ya. Betul. Jadi abis bengkel baru lu kombut. Iya. Kombut waktunya lebih panjang kan. Betul. Kalau bengkel tuh terbatas. Satu peserta cuman sekitar dikasih waktu cuman 15 menit lah. 15 menitan. Nah gue tuh kadang orang yang datang ke gue tuh belum punya apa-apa. Kosong yang harusnya dikulitin di kombut. Paham gak sih? Iya paham, bener. Jadi gue kayak justru malah gue kebanyakan akhirnya mengambil alih tugas kombut. Dengan membuka sudut pandang mereka. Oke. Yang dimana akhirnya ya nanti juga akan dilakukan sama lu juga pada saat kombut gitu. Kayak gitu lah akhirnya. Iya, itu diterapkan pada saat Suci 4. Waktu Bang David Kalau Suci 4. gue nggak tahu Suci 3 gimana ya, tapi pada saat gue masih peserta tuh bengkel itu adalah proses terakhir sebelum lock materi.
Oh, karena waktu Suci 7, waktu gua juga udah kayak sistem sekarang, Bang. Udah, berarti duluan bengkel. Duluan bengkel, baru tim kombut terakhir sampai pagi. Iya. Gitu. Ya, gua nggak. Ya tapi mungkin secara efektivitas nggak akan jauh beda ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue sebagai yang dulu pernah ngebengkel terus gue bagaimana, sekarang tuh gue jadi kayak ya kombut juga gitu sebenarnya. Cuma waktunya lebih pendek aja. Iya. Nah, kalau mentoring sama bengkel sama nggak sih, Bang? Mentoringnya maksudnya gimana? Kan ada mentoring, ada bengkel. Sama nggak sih sebenarnya? Beda sih. Kalau mentoring kan lebih ke lu ngasih kelas apa. Oh. Dan itu lebih ke keseluruhan, jadi nggak perlu satu-satu. Oke. Jadi kayak lu ngasih apa misalkan kelas menulis gitu ya, udah ramean gitu. Lu ngomong di depan ramean. Oke. Nah, tapi kalau bengkel ini yang di sini adalah prosesnya seperti kombut, jadi satu-satu. Nah ini tujuannya ya buat saling keep materi masing-masing lah ya, supaya nggak bocor ke peserta lain. Betul. Gitu sih bedanya. Gitu ya, gue sih nangkepnya kalau yang Bang David bilang tadi, jadinya si tim bengkel ini bukan tim ya, bengkel ini jadinya kerja 2 kali karena apa yang Bang David lakukan itu sebagai metode kombut. Iya. Terus pesertanya habis dari Bang David ke gua. Betul. Yang dimana metodenya sama. Betul. Seperti itu terjadi ketika peserta emang kosong ketemu gue. Oke. Iya kan? Kalau harusnya kan prosesnya akan benar ketika peserta datang ke gue sudah ada materi. Sudah siap. Betul nggak? Betul. Dia sharing. Baru gue tuh, kayaknya ini enggak deh. Cari yang lain. Oke. Nah, cari yang lain. Nah, ini kayaknya potensi ini lu panjangin. Beat ini berpotensi lu panjangin. Oke. Dibanding lu harus lompat materi dan susah dapat bridging atau memaksakan dapat bridging. Mending lu kulik sampai peres satu premis ini. Nah, gue tuh biasanya kalau udah ada ya. Oh, iya. Begitu. Nah, gue ngasih saran itu, baru gue nggak serta merta langsung kombut. Karena selain ya gue nggak overlap gitu ke tugas lu gitu, gue akhirnya cuma ngasih ini ada potensi dipanjangin, lu nggak usah lagi lompat ke materi lain. Nah, paling nanti di proses kombut lu lebih ngomong aja ke komedi buddy lu kalau lu nggak pengen manjangin ini gitu, paham nggak? Jadi gue cuma sampai ngasih arahan, tapi eksekusinya lebih dalamnya gue serahin ke tim kombut. Iya, gue ngerti sih. Supaya kerjaannya nggak tabrakan, gue menghindari tabrakan aja gitu. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah kan sering juga orang datang ke gue belum ada materi, bang nggak tahu bang kosong. Nah itu akhirnya disitulah gue overlap sedikit ngambil alih tugas kombut. Baik nggak sih sebenarnya itu? Baik nggak baik ya? Iya baik nggak baik sih, maksudnya kalau gue sih ngerasa lebih efektif ketika bengkel itu yaitu tadi fungsinya adalah lu udah siap bawa materi, udah siap terus kita nge-lock set. Iya sih, kalau menurut gua yang tadi kita bicarakan itu baik secara jangka pendek mungkin untuk penampilan saat itu baik, tapi untuk jangka panjang kayaknya nanti bikin gak disiplin ya bang ya. Tapi kalau gua kan gini ya, gua tuh orang yang selalu cari solusi. Ya. Jadi gue nggak kok begini sih terus gue bodo amat gitu. Nggak, gue cari solusi gimana supaya kerjaan gue tetap kepake gitu. Maksudnya gue tuh tetap berfungsi gitu buat teman-teman komika gitu. Jadi nggak magabut, nggak yang ya bodo amat, nggak, gue tetap cari solusi. Biasanya gue siasatin dengan gini, ketika bengkel ditaruh di depan sebelum kombut ya, gue akan tanya ke komika gimana komentar juri di penampilan sebelumnya, apa aja yang di highlight. Kalau bagusnya di mana, kalau kurangnya di mana. Nah itu yang gue coba perbaiki, yang gue coba kasih saran. Oh kalau komentar yang gitu, ya udah lu mulai coba begini. Oh kalau lu dibilang begini, ya udah lu coba cara ini. Gue lebih ke situ. Oh, evaluasi dari penampilan sebelumnya. Minggu lalu. Atau gue tanya, ini lu ada niat pakai gimmick nggak? Lu ada niat pakai media nggak? Nah gue ngasih pandangan tuh, sebutuh apa? Seprioritas apa? Kalau nggak urgent banget, nggak usah. Gue bilang. Kalau dengan tanpa media dan tanpa gimmick ini materi lu tetap bisa works gitu, ngapain? Paling gue kayak gitu sih. Supaya ya itu tadi gue tetap berfungsi, gue tetap bisa kasih solusi buat teman-teman, walaupun teman-teman datang ke gue kosong gitu. Menarik juga nih bang.
Ini kita konten stand up dulu kali ya nih. Karena waktu itu ada kelas dari Bang Panji apa Radit gue lupa ya. Cara menjadi juara di Suci. Itu tuh ada tuh Bang. Jadi metodenya tuh sebenarnya bukan penampilan paling pecah yang dikejar. Iya nggak sih Bang waktu itu ya? Lupa ya. Setiap minggu tuh bukan penampilan paling pecah. Tapi penampilan lu lebih baik dari minggu yang lalu. Oh, gue bisa gambarin gini. Sama isinya sama apa yang gue kasih di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama gue ngebengkel itu gue general tuh ke semuanya. Ke semuanya. Kalau gue pandangannya gini, karena gue mengalami sebagai peserta ya, sebagai peserta Suci 4. Nah, gimana gue bisa juara? Itu yang gue share. Yeah. Di Suci ini gue bilang kompetisi yang progres itu penting banget. Progres itu penting banget. Yang menomorsatukan progres. Artinya, gue bilang dari semua peserta nih, waktu itu masih berapa sih? 18 ya? Waktu awal banget. Suci 9? Iya. 16. Gue bilang, dari 16 peserta, gue tanya ke mereka, gue lempar ke mereka. Coy, kalau Suci ini adalah kompetisi satu malam, gue tanya, kira-kira siapa yang juara? Gue tanya ke mereka. Terus? Yang lihat-lihatan dong. Si Ical jawab, Ali Akbar. Ya karena udah tahu kan, jam terbang teman-teman Ali Akbar juga oke kan? Yeah. Ada Nope yang sudah jadi macan kompetisi di kompetisi TV sebelah. Yeah. Ada siapa lagi kira-kira? Ate. Ada Ate sama semua main lempar-lemparan tuh, main tunjuk-tunjukkan. Gue bilang, kalau Suci kompetisi satu malam, oke, Ali Akbar mungkin juara. Oke. Tapi kan nggak gitu, Suci kan adalah kompetisi panjang. Betul. Yang dimana ketika kompetisi panjang, yang dinilai adalah progres. Peningkatan. Betul nggak? Betul. Terus gue tanya, oke, kalau Suci kompetisi panjang, gue tanya balik. Berarti ada kemungkinan dong Ali Akbar nggak juara? Oke, iya. Ada kan? Ada. Gue tunjuk orang yang baru banget gitu. Gue bilang, Alip waktu itu. Lip, lu bisa juara. Lu bisa ngalahin Ali Akbar karena Suci kompetisi panjang, gue bilang. Oke. Lu bisa ngalahin Ali Akbar dengan catatan setiap minggunya lu progres. Dengan catatan juga Ali Akbar stagnan gitu-gitu aja. Atau justru malah Ali Akbar kepleset. Menurun ya. Nah, Alif kan tereliminasi duluan tuh. Iya. Gue punya hitung-hitungannya. Karena Alif di awal-awal dia udah ngasih standar tinggi banget untuk dirinya sendiri. Paham nggak? Ada satu malam tuh yang dia dapat 5 juta. Iya. Yang penampilan terbaik dapat 5 juta. Iya. Kalau nggak salah nggak ada eliminasi waktu nggak ada waktu awal-awal. Tapi yang penampilan paling pecah dapat 5 juta. Iya. Alif dapat. Karena dia paling pecah. Betul. Nah, dia terbebani sendiri dengan penampilan dia pada saat itu. Oke. Bagaimana harus standarnya sama seperti betul. Standarnya gini, ketika lu udah bisa tampil pecah di Suci, penampilan berikutnya adalah lu sama dengan standar lu yang kemarin atau lebih dari standar lu yang kemarin. Oke. Ketika lu ada di bawah perform lu yang kemarin, di bawah standar perform lu yang kemarin, dan yang lain yang tadinya di bawah lu mengalami progres, siapa yang dinilai? Iya. Kira-kira yang di bawah lu mengalami progres. Iya ya. Benar-benar. Itu yang terjadi sama di season gue selalu bilang di season gue sudah mengikhlaskan kalau di season gue mau lu juara berapapun tetap yang dapat atensi di masyarakat itu nggak ada yang bisa ngalahin Dodit Mulyanto. Dia juara di hati masyarakat. Setuju. Jauh banget. Mau gua juara 1, 2, 3 gua Abdur Zawin, tetap Dodit nih starnya, bintangnya. Kita sudah sama-sama mengiyakan dan mengikhlaskan itu. Memang itu yang terjadi di masyarakat. Betul. Tapi kan kita kalau ngomongin kompetisi di dalamnya, ya itu yang terjadi.
ketika di awal-awal Dodit ini pecah banget. Nah ekspektasi juri kan makin meningkat, makin tinggi. Nah ketika Dodit eliminasi mungkin pertimbangannya adalah nggak ada lagi yang berkembang dari Dodit. Di sisi lain peserta lain itu naik terus. Nah mungkin di awal kompetisi ini Dodit udah segini nih, dia memulai dengan segini, yang lain tuh masih di sini. Dia tetap segini tapi yang lain pelan-pelan naik. Ada momentum mungkin dia mulai tersalib. Ini pandangan juri ya, gue bukan penilaian penonton. Beda lagi kan kalau penilaian penonton kan ya subjektivitasnya, likability-nya di depan penonton kan tetap Dodit yang gue bilang. Tapi kalau ngomongin ini kompetisi adalah gue bisa nangkep kalau dari dulu tuh kompetisi Suci tuh ya itu. Suci tuh mementingkan banget progres. Iya ya. Iya nggak? Iya benar. Iya benar. Berarti kalau pertanyaannya kenapa Dodit tidak juara padahal dia juara di hati masyarakat? Karena mungkin itu dia udah paling maksimal tuh ya. Betul. Sementara yang lain maybe ya. Sementara yang lain masih ngasih sesuatu yang baru lagi. Berarti beban juga tuh Bang kalau ada komik semacam Dodit. Iya kan? Iya beban kan? Beban. Ya kan jadi dia masih standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau udah gitu pilihannya gimana? Apakah targetnya adalah juara di kompetisi atau setelah keluar yang penting juara di hati masyarakat? Iya nggak apa-apa, setelah keluar juara di hati masyarakat itu nggak apa-apa. Ya terbukti sekarang Dodit kan sukses di mana-mana ya, maksudnya karirnya juga bagus, kan di perfilman juga. Mas Dodit ini masih eksis gitu. Masih eksis. Di dunia pertelevisian dia eksis. Iya. Ya apalagi Suci 4 tuh Suci paling golden tuh Bang dibilang golden Suci karena golden. Katanya rekor rating tertinggi ada di Suci 4. Suci 4 ya. Saat ada Dodit. Ya Dodit lah itu. Dia tuh anomali. Gila. Anomali tuh 1 banding 10. Banyak. 1 banding jutaan. Nah, kalau Bang David sendiri dapat tuh di kalau menurut Bang David sendiri, kenapa Bang David bisa dinobatkan sebagai juara? Gue ngasih progres setiap penampilan gue. Gue tuh selalu ngasih sesuatu yang beda. Selalu ada hal yang beda yang gue kasih lihat di penampilan gue setiap minggunya. Kayak gue nih orang di saat kompetisi Suci 4, gue adalah orang pertama yang pakai media gambar. Oh gitu. Di saat yang komika lain pakai gambar, gue udah naik level, gue udah pakai video. Iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Di saat Abdur di final baru pakai video yang sudah gue lakukan sebelumnya, gue bawa inian ya. Rombongan Kajidor, iya, rombongan Lenong. Oh iya ya. Kalau itu tuh terhitung progres ya Bang berarti. Oh iya. Bukan cuma dari sisi materi ya? Bukan cuma, gue ngasih pembeda. Oh gitu. Iya benar Bang. Kalau dibanding 3 ya, Bang David, Abdur sama Azawin ya. Jadi ya mungkin kalau ngomongin stand up doang gue akan kalah kali ya. Kalau ngomongin stand up doang gitu. Iya. Stand up tanpa ngapa-ngapain. Toh gitu. Gue akan kalah. Zawin lucu banget, Abdur apalagi berisi banget kan. Nah, bagaimana dengan kasusnya Ridwan Remin di Suci 7? Kenapa emang? Kalau Bang David kan tadi bilang setiap minggunya gue memberikan progres. Gua adalah komika yang pertama pakai slide foto. Komika lain pakai slide foto, gua naik ke video. Komika lain naik video, gua bawa Tanjidor. Nah, sementara di Suci 7 itu banyak sekali yang progresnya tuh bareng gitu. Pakai gambar. Terus bikin gimmick gitu. Tapi kenapa seorang Ridwan Remin tidak melakukan itu? Toh stand up aja, tapi nyampe di juara 1. Kalau menurut Bang David. Berarti stand up-nya Remin udah level yang nggak bisa dikejar. Iya. Level stand up-nya Remin tuh udah sulit dikejar sama teman-teman. Walaupun kita mau pakai gimmick apapun. Iya ya.
waktu final soalnya Mamat masih pakai kacamata, naik gelap nih. Nah Remin tuh nggak main begitu-begitu bang. Berarti emang level stand up Remin emang udah tinggi banget udah sulit dikejar. Jadi bingung nih tolok ukur jadi juara di Suci itu apa? Iya makanya kan itu kan kondisional ya, tergantung siapa lawan lu. Itu kondisional ya. Iya sih. Tapi nah kan kalau yang materi yang Panji kasih kan adalah kalau lu mau jadi juara, lu tahu apa yang harus lu lakukan. Ya ini setiap season ya pasti beda-beda sih. Peta kekuatannya beda-beda. Kompetitornya beda. Oh iya. Gitu. Tapi kalau habis juara menjamin gak sih bang karir kita tuh bakal secemerlang itu? Enggak. Kenapa? Orang bilang di Suci juga ada kelas namanya Life After Suci. Life After Suci. Kehidupan setelah Suci. Suci itu adalah wadah etalase teman-teman untuk promo, untuk jual diri dagangannya. Kita sebagai komika. Followers kita dapat dari situ, dari tayangan yang diupload ke YouTube kita dapat atensi dari situ segala macam. Setiap minggunya kita tayang di TV itu orang jadi makin kenal. Nah setelah Suci itu semua tuh cuma bisa dipertahankan ketika kita make something juga gitu. Nggak bisa kita selesai Suci ya udahlah gue udah juara 1 ini gue tinggal nunggu panggilan aja deh. Nggak bisa ya. Kalaupun lu dapat berkah basian dari itu paling berapa lama sih? Paling setahun lama. Kurang setahun kalau gue bang. Setelah ada season berikutnya lagi nama lu udah mulai tenggelam. Iya. Berarti kalau udah keluar jadi juara Suci tidak ada jaminan untuk karir lu sukses kecuali memang lu nge-create sesuatu. Bikin ngulik lagi, bikin karya lagi. Jaga momentum gitu, maintain pasar lu dengan cara apapun. Ngejaga engagement sosial media lu. Gitulah. Oh. Iya ya, kalau lu tinggal, ya beneran lu juga ditinggal. Beneran, lu harus berbuat. Iya. Nggak bisa diem di tempat terbuai gitu ya. Makanya lebih berat life after Suci, apalagi lu juara karena lu bawa beban. Nah itu bang, gue sempat kebebanin tuh sama gelar juara 3 karena gue ngerasa gue bukan seperti juara 3 pada Suci-Suci sebelumnya. Kok beda sih gue gitu? Iya, ya itu cuma bisa lu jawab dengan lu make something, bikin sesuatu gitu. Ya termasuk ini lu bikin konten gitu. Iya, tapi kadang ada ini bang, pergulatan di hati gue. Kalau gue ngasih sesuatu ini penonton suka nggak sih gitu? Itu akan selalu terjadi di masyarakat dan penonton kita. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa. Ketika lu lempar sesuatu, ada feedback kan. Feedback negatif itu akan selalu ada loh. Iya. Tapi lu fokus yang suka aja. Dengan yang suka itu kan pasar lu. Lu fokus ke pasar lu aja. Ini yang gue dapat dari Panji soal personal branding, dan gue tersadarkan banget gitu. Bahwasanya lu apa sih Fit? Gue komika ngapain sih kerjanya? Stand up, bikin materi, dipanggil ke TV materinya harus baru terus. Karena kalau ngulang materi orang nggak suka. Yeah. Nah itu konsekuensi dari pekerjaan yang gue pilih. Nah ketika gue diem aja nggak bikin materi, lu ngapain mengharap? Ya jadi lu apa? Komika. Ya udah bikin materi, stand up terus. Dipanggil TV, materi baru terus. Itu yang kemarin akhirnya gue tersadar dan gue lakukan gue beberapa kali dipanggil Comedy Lab, gue nulis materi baru. Kelihatan progresnya bang? Iya, dan ada komen-komen juga yang gila materinya baru mulu on fire nih Bang David. Oh. Karena gue tersadar sebelumnya gue cukup pede, cukup puas dengan itu tadi, dengan santai lah gue udah punya nama ini. Gak usah nulis materi lah, materi yang receh aja gue bawain bisa. Ternyata nggak gitu. Nggak gitu. Kita tuh harus tetap kasih yang spesial di setiap penampilan kita, di setiap kesempatan yang kita dapat gitu.
dimaksimalin. Dimaksimalin ya karena kerjaan lu stand up comedy ya. Kan sempet gue singgung tuh, gue bilang gimana sih ada stand up komedian ketika dipanggil stand up bingung, tapi diambil kerjaannya. Itu sering tuh bang. Diambil kerjaannya. Tapi bingung mau ngapain. Nah itu gimana tuh kalau gitu? Ya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Ya nanti impact-nya juga ke lulu juga. Oh iya benar. Orientasi. Jadi kalau dari sisi TV-nya juga akan gimana sih lu? Kemarin lu katanya ngeluh nggak gue panggil, giliran gue panggil lu ngasih penampilan yang biasa aja. Misalkan pakai materi lama atau pakai materi yang masih tipis-tipis. Ya nggak? Iya benar bang. Iya banyak tuh sering banget. Makanya kita tuh komika. Ya konsekuensi pekerjaan kita adalah bikin materi. Terus kenapa jadi kita ngeluh ketika dapat kerjaan? Aduh materi apa ya? Gimana sih? Iya kan? Iya. Ya kayak lu milih jadi tukang nasi goreng gitu. Benar. Ada orang mau beli bang. Aduh nasinya nggak ada. Ya gimana sih, lu kan tukang nasi goreng, kok nasinya nggak ada? Kan yang dijual nasi gitu, gimana sih? Itu gimana sih? Iya udah. Ya kan kita stand up comedian nih, dikasih kerjaan. Kerjaan kita apa? Ya stand upnya gimana? Ya bikin materi. Kok bisa nggak ada materi gitu? Iya benar. Kadang-kadang kebanyakan komika itu kalau ada job terima dulu. Gimana besok lah, gimana nanti lah gitu. Itu nggak boleh bang ya, nggak disiplin ya. Buat gua yang memutuskan untuk mengambil jalur stand up comedy sebagai karir gue, pekerjaan gue, tempat nyari duit gue. Yang begitu tuh salah gitu. Oh. Kecuali memang lu sudah memutuskan untuk gue nyari duitnya emang nggak di stand up. Oh. Mungkin lu lebih ke penulis skenario misalkan gitu. Saudara gitu. Ya udah. Gitu. Tapi kalau lu masih menggantungkan hidup lu dari lu stand up, ya salah ketika lu ada panggilan stand up lu nggak bikin materi yang benar-benar maksimal gitu. Iya. Mantap juga nih, bang. Ilmunya. Gue juga kemarin ya itu kayak tercambuk juga gue sama Panji yang masih gue banyak insight lah. Bahwasanya ya lu harus ngebangun personal branding. Yang salah satunya gue bikin Ayah Ikhlas adalah IP gue, personal branding yang lagi gue lakukan. Bahwasanya ini adalah transisi dari David Betawi David Betawi ke David Ayah Ikhlas ke Family Man. Oh, rebranding. Ya materi gue sekarang kebanyakan soal istri, soal anak, soal keluarga, rumah tangga. Makanya gue bikin show Ayah Ikhlas. Sebelumnya juga gue punya forum Ayah Nakal. Ya, itu juga bagian dari IP gue. Tetap menyematkan kata ayah di situ. Jadi untuk mempertebal branding gue sebagai ayah. Dan gue juga sedang membentuk pasar. Pasar gue adalah di mana yang ya itu tadi yang materinya relate. Yang hidupannya relate sama materi gue. Ya para keluarga muda lah, ayah-ayah yang baru nikah, yang baru punya anak satu, yang kerjaannya terdampak pandemi. Ya gue sedang menarik masa gue yang baru gitu. Karena kan gue pindah kan dari David Betawi ke David Ayah gitu. Bukan berarti gue menghilangkan kebetawian gue ya. Stand up gue tetap dengan logat Betawi, gaya Betawi. Biasanya gaya Betawinya. Cara-cara diksi-diksi Betawi gue tetap ada, tapi ke sudut pandang dan keresahan yang diambil. Kalau dulu kan soal keresahan soal Betawi, soal Jakarta. Kalau sekarang lebih pada keluarga. Nah, berarti sekaligus Bang David menerima resiko kalau yang nonton show Bang David itu sedikit, hanya kalangan orang-orang yang sudah menikah saja. Betul. Iya. Betul. Gue sedang mengambil resiko itu. Dan itu adalah perjalanan kalau kata Panji. Itu adalah perjalanan. Gue udah harus siap kehilangan fans gue yang suka gue karena materi Betawi gue. Iya, masuk akal. Kehilangan fans anak SMA. Betul, yang materinya pacar-pacaran. Iya. Iya kan? Iya, benar.
Nah, gue sedang meniti untuk narik pasar baru. Ini kan ayah nakal yang kedua, ayah ikhlas yang kedua. Waktu ayah nakal sudah terlihat nggak pasarnya? Sudah. Banyak. Gue bikin itu kan 3 episode trilogi gitu. Itu ada yang sampai nonton 3-3-nya. Gila. Ada nextnya Mbak? Nggak ada. Nggak tahu ya, gue nggak di data ya. Nggak di data, database-nya nggak kelihatan. Tapi yang gue tahu adalah itu ya. Ada yang sampai nonton 3-3-nya. Gila. Tapi Bang, gue mau nanya nih. Kalau misalkan kita mau nge-branding diri sendiri, itu mesti yang orang suka apa yang kita suka sih, atau kita mengada-ngada gitu kayak kompetisi suci kan, kayak Coki Anwar kan belagu gitu padahal di real life-nya nggak gitu. Nah kalau branding tuh gimana Bang? Branding yang paling benar adalah yang lu jadi diri lu sendiri. Kalau gua jadi diri gua sendiri tapi sama gimana sama orang lain? Maksudnya? Ya, misalkan kayak apa ya? Ini gue ciri khasnya misalkan anak pesantren, jauhin anak pesantren sama. Oh, pasti ada pembeda dong. Di setiap kan dari kehidupan pasti beda. Pasti ada pembeda. Nggak apa-apa tuh gitu. Nggak apa-apa. Kadang-kadang gua sering terjebak sama cari sesuatu yang beda, akhirnya mengada-ada. Nah, itu yang salah. Gitu. Itu yang salah. Lu nggak akan jadi orangnya. Ya itu tadi lu bikin PR buat diri lu sendiri, ya kan? Iya, jadi susah Bang. Pokoknya pesan buat temen-temen yang mau meniti karir di dunia stand up comedy, lu di atas panggung sama lu di bawah panggung pastikan sama. Harus sama. Gue nggak bilang harus sama ya, pastikan sama supaya mempermudah lu untuk bergerak gitu. Artinya lu nggak perlu acting, lu ya kayak Uus deh. Iya kayak Uus. Uus tuh kan caur di atas, di bawah panggung juga caur. Dia nggak jadi orang lain gitu. Oh iya ya. Dia nggak jadi orang lain. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak berpura-pura. Iya benar. Dia tidak berakting dalam karyanya. Tapi kan untuk menemukan itu lumayan lama juga Bang prosesnya. Ya lama, ya jalanin aja prosesnya. Kenapa sih? Nggak apa-apa, kadang suka nggak sabar. Nah, itu kadang orang gitu. Kadang pengen shortcut gitu, pengen kontennya tuh dilihat banyak orang dengan sekejap gitu, ya nggak bisa jalanin prosesnya. Yes. Gua aja tuh kan gue punya konten yang Suara Hati Suami tuh yang viral di grup WhatsApp bapak-bapak. Ya, yang betul. Soal gue pakai helm sepeda, ya, ngomongin betul. soal nitip makanan, istri nitip makanan. Nah, gue untuk sampai ke konten itu, gue melewati berbagai konten yang dikomenin orang sampah. Iya. Konten-konten yang ngikutin bintang Emo nih, DPO-nya bintang Emo. Pernah gue ngelewatin itu. Nah, ya kalau gue nggak melewatin itu, gue nggak akan sampai ke konten gue yang sekarang beneran ini, yang beneran dapat respon bagus ini. Iya ya, bener sih Bang. Iya kan? Iya benar. Iya, sekarang kalau lu nunggu dapet ide yang bener-bener gua banget nih, nggak akan nemu, karena lu ngelakuin prosesnya untuk dapet yang gua banget. Nah, untuk dapet yang gua banget itu ya lu akan melewati proses-proses yang ketika lu upload misalkan apapun itu ada komen yang apaan sih lu kan? Lucunya di mana ya? Nah itu sering Bang. Lucu nggak ya? Nah itu sering tuh. Ini lagi ngelawak apa gimana sih? Iya benar. Gue juga begitu, semua juga begitu. Gimana kita menanggapinya? Ya santai aja, bikin lagi aja. Jangan peduliin. Komentar negatif, bikin terus sampai benar-benar dapat dari sekian baru lu bisa lihat tuh. Oh, dari 3 orang yang bilang ini sampah dan biasa aja dan kayak apa sih lucunya, itu ternyata ada 30 orang yang suka. Oh iya sih, personal branding tuh begitu kata Panji. Tidak bisa semuanya suka. Tidak bisa semuanya suka, karena lu harus memilih pasar lu. Bagus tuh Bang, mudah-mudahan nih terapin sama gue nih. Iya kadang suka nyari apa yang beda ya kan, soalnya Panji bilang kan sedikit lebih beda lebih baik gitu, jadi gue terjebak di situnya Bang. Iya, jadi
itu prosesnya lu laluin sampai dapet yang bener-bener lu banget, lu ngerasa lu banget, dan di followers lu juga dapet respon lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nah ketika udah dapet itu, kuncinya cuma satu, konsistensi. Oh, itu yang tadi tempel momentum. Betul, konsistensi. Nah ini terjadi sama konten Suhasu gue. Iya. Gue inkonsisten. Iya. Karena kalau gue nggak salah di uploadan terakhir tuh gue udah mulai mentok tuh mau ngomongin apa lagi, dan gue lama lagi nggak upload itu. Nah gue kehilangan dong, kehilangan pasar gue di situ dong. Iya, betul. Konsistensi gue hilang di situ. Akhirnya gue sekarang nyari lagi sesuatu yang baru lagi. Ini gue lagi ngulik lagi nih, kalau lu lihat sosmed gue lagi ngulik lagi. Iya. Gue bikin Q&A. Iya, betul. Gue jawab lucu-lucuan. Kehidupan artis kemarin ya. Iya. Itu gue lagi proses. Nah itu kan banyak tuh yang komen negatif juga, apaan sih. Nah ini gue lagi berproses lagi nyari sesuatu yang apa lagi ya yang nanti gue jadi tebar jaring, nempel satu sikat. Oh gitu. Iya. Mantap nih bang, ilmunya bang. Oke juga nih. Nah rencana ayah ikhlas tuh kapan? Tanggal 3 April. 3 April di mana bang? Di Hotel Cosmo Amarosa Antasari, Jakarta Selatan. Cosmo Amarosa Antasari, Jakarta Selatan. Iya, jadi gue bikin 2 pilihan nonton, offline dan online. Oke. Offline ini teruntuk teman-teman yang memang kangen banget gitu datang ke event stand up secara langsung gitu, karena pandemi ini kan kita lama nggak bikin event. Betul. Nah, jadi gue harapkan teman-teman yang kangen itu bisa datang dengan catatan memang kalian dalam keadaan sehat, karena gue ada protokol kesehatan yang gue terapkan gitu. Selain di venue memang sudah berstandar dan berizin dari dinas terkait gitu, gue juga menerapkan syarat minimal penonton itu melampirkan surat hasil antigen rapid test. Rapid test dengan hasil non reaktif ya. Okay. Atau yang memang sudah divaksin itu ada surat lampiran kalau dia sudah divaksin. Ya, di samping gue dan para kru dan talent yang lain juga akan swab PCR juga sebelum tampil. Betul. Nah jadi buat teman-teman yang kangen dan sehat, dalam keadaan sehat dan berani untuk datang ke event langsung dengan catatan protokol kesehatan tetap diterapkan, ayo datang. Beli tiketnya di loket.com. Loket.com tanggal 3 April. 3 April. Di Antasari. Di Cosmo Amarosa Antasari. Nah, untuk teman-teman yang takut mungkin datang ke event atau takut melakukan rapid test gitu ya. Atau ada di luar kota gitu. Silakan nonton via live streaming. Oh, ada. Ada live streaming. Ini live streamingnya bukan live delay tapi bener-bener sama seperti apa yang gue lakukan di panggung. Itu di comikakomedi.club. comikakomedi.club. Beli tiketnya di situ. Jadi lu bikin registrasi dulu, bikin akun, terus lu bisa beli tiketnya di situ. Jam berapa bang startnya? Jam 7:30. 7:30 dimulai. Openernya Yuda Brajamusti. Yang baru nikah juga. Kenapa gue ajak? Karena dia baru nikah. Pasti punya keresahan juga soal Iya. barunya. Dekat ya. Iya. Oke deh. Itu sih. Bang David, ada lagi yang mau di-share bang? Udah sih. Aman. Cukup. Terima kasih banyak buat Bang David, ini ilmunya. Wah, lu kalau misalkan nyari ilmu ini di orang-orang yang emang expert di bidang branding itu harus bayar bang. Kalau gue nggak expert sih, gue cuman nurunin apa yang gue dapat dari orang yang lebih expert. Iya. Tapi ilmu yang mahal itu tadi sih, ilmu yang di belakang sih, di belakang panggung suci sih. Betul itu. Karena nggak semua orang bisa dapat. Kecuali lu peserta suci. Iya, kecuali lu masuk suci. Iya. Iya, karena kan yang gue share tadi adalah yang gue share di para peserta suci. Betul. Jadi kalau lu bisa dapat konten ini di ininya Dani Weller sih, ya luar biasa sih. Luar biasa. Terima kasih banyak buat Bang David atas ilmunya. Sukses selalu. Jangan lupa nonton Ayah Ikhlas tanggal 3 April. Kalau mau beli tadi udah, nanti gue sertakan link dan segala macam. Siap. Terima kasih banyak buat Bang David. Sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.